Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha dalam topik hari ini, yaitu Injil asli ditemukan. Oleh karena itu, sebelum kita jauh membahasnya, marilah kita terlebih dahulu menyaksikan cuplikan video berikut ini. 33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah meneliti Injil. Akhirnya kan saya penasaran, Quran sudah saya pelajari kok nggak ada yang salah. Iki ojo-ojo yang salah Injilku. Akhirnya saya membuka Injil perlahan, Bu. Saya buka lembar demi lembar. Ketika saya membaca Injil, saya luar biasa kaget, Bu. Karena saya dapati di dalam Injil Imamat 11 ada tertulis, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain. Bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Loh, ternyata Injilku melarang, mengharamkan makan babi, Bu. Saya kembali berpikir, loh, kalau di Injil dilarang, kenapa setiap aku misa bareng sama Romo pastor, saya pulang diamperke di warung, malah ditukokke tongseng kire. Malah kire, Bu. Saya pikir ini udah nggak benar ini. Ibu ini adalah Ibu Ita Meiga Fitri. Dari cuplikan video tadi, berarti dia adalah seorang mualaf. Katanya 33 tahun dia jadi tim ses gereja. Jadi seolah gereja itu adalah politik ya. Dan akhirnya dia katakan bahwa dia menyelidiki Alkitab dan dia menemukan di dalam Injil apa yang menjadi dasar untuk dia masuk Islam akhirnya ya. Namun sebelumnya saya akan baca sebuah ayat bagi kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 39. Tuhan Yesus katakan begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi Ibu Ita Meiga Fitri ini, dia menyelidiki Alkitab. Dia berpikir bahwa dia dengan menyelidiki Alkitab, dia akan mengerti tentang kebenaran. Namun oleh karena dia sendiri tidak mengerti, oleh karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman dari Ita Meiga Putri ini, Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 24 yang bunyinya, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi orang yang menyelidiki Alkitab tapi tidak mengerti maksud makna daripada kitab itu, ayat-ayat di dalam kitab itu, Yesus katakan bahwa mereka sesat. Mereka tidak mengerti kitab suci. Ita Meiga Putri ini mengatakan bahwa dia menyelidiki Alkitab. Dia menyelidiki dan menemukan di dalam Injil, yaitu Injil Imamat. Tidak ada satu orang Kristen pun yang menyebutkan atau mengakui bahwa kitab Imamat itu adalah Injil. Kitab Imamat itu adalah kitab Taurat dari 5 kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Keluaran. Itu disebut sebagai kitab Taurat atau kitab Pentateuk atau kitab Tanak yang ditulis oleh Nabi Musa. Ini Injil pertama kali yang ditemukan, yaitu Injil Imamat.
Inikah orang yang menyebutkan dirinya menyelidiki Alkitab dan menemukan kebenaran? Ini adalah kebodohan dan kekonyolan. Itulah para mualaf yang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan dan Alkitab. Wajar saja mereka meninggalkan kekristenan karena memang mereka tidak tahu apa-apa. Kitab Imamat dibilang Injil. Injil itu ada 4. Kitab Injil ya, itu ada 4. Yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Hanya 4 kitab Injil. Tidak kurang, tidak lebih. Oke, mari kita lanjutkan dengan apa yang ditemukan oleh Ita Mega Putri ini. Ketika saya membuka Injil kembali, saya berhenti lagi untuk kedua kalinya di sebuah Injil Korintus. Di dalam Injil Korintus ada tertulis pesan untuk para ibu-ibu. Dikatakan di dalam Injil Korintus, "Hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu. Jika tidak, botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya?" Selanjutnya, dia katakan bahwa dia temukan di dalam Injil Korintus bahwa wanita harus berhijab atau berjilbab untuk menutupi aurat. Sayang Anda sudah meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, sehingga Anda tidak akan pernah mendengarkan apa yang saya katakan di sini. Kitab Korintus itu bukan kitab Injil, tetapi itu adalah surat kiriman, kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan ada 2 suratnya, yaitu 1 Korintus dan 2 Korintus. Kitab itu tidak pernah disebutkan oleh orang Kristen sebagai kitab Injil. Saya sudah sebutkan di awal tadi, karena kitab Injil itu hanya 4. Jadi, ketika Anda katakan Injil Korintus, itu adalah Injil yang baru pertama kali ditemukan oleh Anda. Itu mungkin Injil aslinya ya. Sayang sekali. Inilah kebodohan para mualaf yang tidak tahu apa-apa, tapi so tahu. Oke, kita lanjutkan. Apa kata dia? Saya kaget, 2 ayat saya simpan. Saya buka lagi Injil. Ketika saya membuka Injil kembali, saya tambah kaget lagi, Bu. Ketika saya membuka Injil Kejadian, di situ ada pesan untuk para bapak-bapak. Ini, Bu, disampaikan sama bapaknya, karena di sini nggak ada bapak-bapak, nanti ibu yang menyampaikan. Ternyata di dalam Injil ada tertulis, "Hai laki-laki, sunatkanlah daging kulitmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau." Loh, Allah yang ngomong wong lanang kudu kon sunat. Lah tapi yuk bojoku gak sunat, Bu. Ternyata sunat selain untuk kesehatan, untuk kebersihan, ternyata sunat itu juga untuk kenikmatan, Bu. Nggih mboten, Bu? Ibu sing boten jawab nggih mesti bapake dereng sunat. Selanjutnya Ita Mega Putri katakan bahwa dia temukan di dalam Injil Kejadian. Injil Kejadian lagi, Injil terbaru. Dan dia temukan bahwa di dalam Injil Kejadian ini tertulis bahwa laki-laki harus disunat. Lagi-lagi sebuah kekonyolan yang ditampilkan oleh para mualaf yang benar-benar buta terhadap Alkitab ketika mereka jadi Kristen. Orang-orang ini tidak pernah mereka
pergi ke gereja, ataupun mereka pergi ke gereja, mereka hanya sekedar datang, duduk, tidur dan pulang. Sehingga mereka tidak mengerti ajaran-ajaran kekristenan. Karena kitab Kejadian itu bukanlah kitab Injil, tetapi adalah kitab Taurat, yaitu kitab pertama. Kitab Injil itu ada di dalam Perjanjian Baru, bukan di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang ditampilkan oleh para mualaf yang mengaku mantan Kristen, kemudian menyelidiki Alkitab, akhirnya mereka masuk Islam, membuktikan bahwa mereka orang-orang yang tidak tahu menau tentang Alkitab dan kekristenan dan semua atributnya. Mereka hanya bermodalkan copy paste. Saya tahu persis bahwa Ita Mega Putri ini adalah orang yang copy paste, mulai dari Ahmed Didat, Zakir Naik, dan para ulama-ulama, para ustadz-ustadz lainnya yang copy paste, saling copy paste secara kontinu dari Ahmed Didat. Dan mereka mengulangi itu dengan menambah sedikit bumbu. Makanya apa yang mereka katakan itu ngawur, kacau balau gitu. Kemarin itu kisah mualaf dunia, dia katakan Matius ayat 15, Raja-Raja ayat 60, Ulangan ayat 6, macam-macam. Karena mereka tidak tahu apa. Nah, oleh karena itu orang-orang ini membodohi para pendengarnya, khususnya kaum muslim. Jadi saudara-saudaraku muslim yang tercinta, yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, saya sering kali katakan bahwa ada di antara kalian itu ada orang-orang cerdas secara intelektual. Nah, Anda harus kritisi orang-orang seperti ini. Jangan karena mereka adalah pengajar sehingga kalian tidak berani mengkritisi. Kalian cek and recheck gitu loh. Jangan mereka ajarkan Alkitab kepada kalian dengan memutarbalikkan kebenaran, lalu menipu kalian untuk mendapat sesuap nasi. Anda jadi korban. Nah, saya percaya Anda kritis dalam hal ini, sehingga tidak mudah dibodohi. Kalau masih ada orang yang percaya dengan bualan-bualan seperti ini, berarti kalian menempatkan posisi kalian lebih rendah, lebih bodoh daripada orang-orang ini. Mereka sudah bodoh, Anda di bawah mereka lagi, bayangkan. Itu loh. Nah, jadi supaya Anda tidak tergolong orang yang lebih bodoh daripada orang bodoh seperti ini, Anda harus kritis dan menolak. Orang-orang seperti inilah yang merusak Islam sebenarnya. Nah, oleh karena itu, bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, silakan untuk like, subscribe, kemudian komen di kolom komentar, dan share kepada teman-teman yang lain yang belum tahu, sehingga mereka juga tahu dan tidak dibodohi. Kemudian jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom.